Alhamdulillah pada pagi ini Pak Ustadz Dr. Indra Kusuma sudah hadir bersama kita. Insyaallah kajian ini mudah-mudahan menjadi jalan kita untuk membawa keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, karena kebetulan tema berseri di bulan Ramadan ini tentang kajian parenting. Nah, mudah-mudahan kita mungkin Bapak dan Ibu semuanya, semua keluarga bisa mengantarkan kita sekeluarga ke surga ya. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Pak Ustadz sudah hadir bersama kita. Beliau adalah dosen di Fakultas Psikologi, juga trainer ya. Nanti mungkin bisa Pak Ustadz memperkenalkan lebih lanjut lagi gitu ya depannya. Dan untuk topik pertama ini kita akan membahas tentang pola asuh mendidik anak dan remaja menurut Islam. Mungkin Pak Ustadz kita punya waktu 1-2 jam mungkin ya saja kan, namanya persetujuan ya kurang lebih, mungkin dengan diskusi saja kita sejam mungkin ya atau 45 menit. Kebetulan hari Sabtu waktunya mungkin relatif luang. Kalau hari-hari biasa kita ada kajian jamaah top Ustaz, jadi daripada subuh sampai jam 6 gitu kita dari bapak-bapak sharing dari kita untuk kita kan hari kerja sampai jam 6 gitu ya dengan diskusi itu. Nah, kita sekarang mungkin nanti kita menyelesaikan itu saja Pak Ustaz, boleh sampai jam 6 atau setengah 7 dengan diskusi. Mungkin waktu dan tempat kami persilahkan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada fi sabilihi wa wala amma ba'd. Ba'da tahmid wa salawat. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalan yuhyikum bi tahiyatul Islam. Pertama-tama saya menyampaikan penghormatan Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah subhanahu wa ta'ala, sebuah penghormatan yang diberkahi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahiyatan adalah jannah, penghormatan para penghuni surga ketika mereka berjumpa dengan sesama ahli surga lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Ibadur Rahman, alhamdulillah di subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai kenikmatan, dan mempertemukan kita dalam sebuah majelis yang mulia, bertemu berbagai kebaikan, waktu terbaik. Burika ummati dibukuriha, kata Allah. Umatku diberkahi di waktu
paginya. Jadi sekarang waktu penuh berkah. Kemudian di bulan penuh berkah, di bulan Ramadan. Kemudian dalam keadaan saum, insyaallah hadirin wa hadirat saiman. Kemudian di tempat terbaik, salah satu rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Nama masjidnya juga luar biasa, Ibadah Rahman, hamba-hamba Ar-Rahman. Dan kemudian aktivitasnya juga aktivitas terbaik. Insya Allah ini bagian dari zikir, karena insya Allah di majelis ini memenuhi kriteria seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah di antara rumah Allah, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasuna bainahum, dan mengkajinya bersama mereka, illa kecuali ada beberapa keutamaan yang akan didapatkan. Yang pertama, nuzilan alaihim sakinah, diturunkan kepada mereka sakinah, ketenangan. Baik sakinatul qalb secara personal, ketenangan hati secara pribadi. Kemudian berdampak pada sakinahnya keluarga. Lebih lanjut lagi sakinahnya masyarakat, komplek, klaster, fauna. Kemudian yang kedua, baghasyyatul rahmah, akan dipenuhi dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dikadirkan ku Allah. Kemudian wahafatul malaikat, yang ketiganya, malaikat menaungi dengan sayapnya. Para ulama menyampaikan bahwa di antara maknanya adalah malaikat mendoakan orang-orang yang hadir dalam majlis-majlis seperti ini. Selain dalam keterangan lain juga disebutkan ada malaikat yang jumlahnya jauh lebih banyak dari jumlah manusia, jauh lebih banyak dari jumlah malaikat pencatat amal. Catat amal aja kan yang kita kenal itu rapid dan aktif. Nah ini jauh lebih banyak lagi. Malaikat aja kalau itu dua malaikat, dua malak, malaikat itu tidak masuk. Dua malaikat yang kita bahasa kita, kalau dari awal ada manusia sampai sekarang udah miliaran kali dua. Ini berkali lipat jauh lebih banyak lagi. Yang setiap harinya kerjaannya keliling-keliling mencari majelis-majelis ilmu, majelis zikir, yang kemudian tadi menaungi dengan sayapnya, mendoakan, dan di akhirat mereka akan hadir menjadi pembela bagi orang-orang yang hadir dalam majelis seperti ini. Jadi sebenarnya ketika kita hadir dalam majelis seperti ini, kita sedang rekrutmen pengacara di akhirat. Semakin sering, 100 kali pengajian, ada 100 pengacara dari kalangan malaikat, dan insya Allah akan membantu kita. Makin banyak lagi, makin dahsyat lagi. Yang membelanya juga malaikat, karena menjadi saksi hadir dalam majlis ilmu zikir seperti itu. Dan yang tak kalah dahsyatnya yang terakhir, wa dzakarallahu fi man indah. Allah akan zikir, menyebut nama orang-orang yang hadir dalam majelis seperti ini dengan bangga di hadapan para malaikat. Mudah-mudahan nama kita yang sekarang sedang di absen. Soalnya absen itu artinya nggak hadir ya. Presensi ya, yang betul itu. Dan di
disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak. Dan tadi sudah berapa kali disebut nama Allah, berarti ini kan wajib zikir. Dan kalau kita zikir kepada Allah, Allah juga zikir kepada kita. Ayatnya jelas. Fadhkuruni azkurkum. Zikirlah kalian kepadaku, aku akan zikir. Aku akan menyebut. Menyebutnya itu diantaranya kalau dalam hadis seperti ini, Allah juga menyebut kita di hadapan para malaikat. Hadirin wa hadirat jamaah subhanallah. Mudah-mudahan majelis ini termasuk ke dalam majelis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi kita berada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini juga menjadi Ramadan terindah dibandingkan dengan Ramadan sebelumnya. Walaupun Allah takdirkan lagi berjumpa dengan Ramadan berikutnya lebih indah lagi terus. Hadirin wa hadirat, tadi kita dari terkait dengan parenting, pendidikan anak dalam Islam. Berarti ini kajiannya paduan antara tarbiyatul aulad di Islam dengan kajian secara psikologinya. Sehingga yang kita rujuk juga selain rujukan dalam psikologi perkembangan, kalau di psikologi ada macam jurusan-jurusannya yang membahas terkait dengan pola asuh, tumbuh kembang manusia, itu psikologi perkembangan. Selain ada juga bidang-bidang yang lain, ada psikologi klinis untuk yang terapi, psikoterapi, ada psikologi pendidikan, ada psikologi eksperimen, ada psikologi sosial, ada psikologi industri dan organisasi. Bahkan sekarang berkembang macam-macam lagi, psikologi olahraga, psikologi bisnis, psikologi konsumen. Pokoknya ketika di situ ada aktivitas manusia, psikologi bisa bekerja di situ. Nah, dan sedikit konfirmasi dulu nih ke panitia terkait dengan kajiannya serial kan ya? Ya. Artinya bukan hanya untuk pertemuan sekarang, berikutnya beda tema lagi begitu. Serial kan ya? Ya, sering. Nah, karena serial, berarti kita bisa bahas secara lebih detail. Dan tadi kita merujuk ke tarbiyatul aulad di Islam, terutama yang dari Abdullah bin Zubair. Khotimillah jamaah ibadur rahman, terkait dengan pendidikan anak. Sebelum bicara pendidikan anaknya, kita juga perlu memahami latar belakangnya terlebih dahulu. Oke, ini tapi saya coret-coret ya. Jadi kalau tarbiyatul aulad di Islam, pendidikan anak dalam Islam. Sebelum bicara itu, saya ingin mulai terlebih dahulu dari ide, gagasan, pemahaman, isme yang saat ini berkembang di kalangan manusia dan awalnya lebih cenderung di barat sebenarnya, tapi kemudian sekarang juga berkembang di kalangan kaum muslimin termasuk di Indonesia dengan dipromosikan juga oleh
bahkan artis-artis atau yang sekarang disebut influencer, yang istilahnya ini, ada yang mungkin pernah baca atau pernah dengar free child, artinya bebas anak. Intinya apa? Nggak mau punya anak. Kalau yang kamu punya anak berarti materi ini nggak relevan ya. Orang yang nggak mau kok gitu. Tapi begini, kita bisa memahami apa yang ada di balik pikiran yang mempromosikan hal seperti ini, juga bisa melakukan analisis kata-katanya, analisis kontennya. Karena begini, kalau kita ketika Allah takdirkan punya anak, atau bertanya ke tetangga, ke teman, atau kita menyatakan biasanya kita kalau punya anak alhamdulillah kan, alhamdulillah dianugerahi yang anak misalnya. Dari pilihan kata itu saja berarti orang yang mengucapkan itu menganggap anak itu adalah anugerah. Tapi kalau free child, freedom berarti kan bebas. Biasanya freedom itu untuk hal-hal yang bagaimana? Dulu kita dijajah, ingin freedom, penjajahan kan? Penjajahan. Kemudian apa lagi? Ada free, bebas utang. Jadi biasanya freedom itu terhadap sesuatu yang mengekang, sesuatu yang mengganggu, atau bahkan jahat begitu. Artinya di balik pikiran orang yang mempromosikan ini menganggap anak itu pengganggu, pengekang, bahkan masalah gitu. Masalah. Tes cek sa. Berarti kan menganggap bahwa anak itu adalah penjahatnya begitu. Jahat, mengganggu, itu sepintas. Dan kemudian ide gagasan ini yang menyebabkan ya beberapa negara bahkan sudah mulai jumlah orang tuanya lebih banyak daripada anak-anak, karena nggak mau mengambil tanggung jawab untuk memiliki anak. Sampai beberapa negara memberikan insentif besar-besaran bagi yang punya anak, karena tingkat kelahirannya lebih sedikit dibandingkan sebelum-sebelumnya, sehingga justru jumlah penduduknya minimal statis bahkan berkurang. Ini lebih ekstrim lagi kalau sebelumnya kan pada pembatasan jumlah. Kalau free child bahkan tidak punya anak sama sekali. Meskipun ya istilah ini mungkin relatif kalau di kita baru-baru sekarang mulai dikenal, tapi Syekh Abdullah Nasir Uluan justru membahas pertama dalam kitab terkait dengan tarbiyatul aulad fil Islam ini terkait dengan az-zawaj. Az-zawaj al-misali wa irtibatuhu bit-tarbiyah, terkait dengan pernikahan. Ketika pernikahan, jadi antara tujuan kesananya memiliki keturunan. Yang ini juga nyambung selain free child tadi, ya,
yang berkembang juga adalah ya, nggak mau menikah, tapi untuk urusan seksnya mereka juga tidak bisa menolak itu, tapi nggak mau nikah. Gitu. Akhirnya ya, turunan atau yang terkait dengan isme free child ini banyak terkait juga dengan ya, seks bebas akhirnya. Dari sisi itunya mereka tidak bisa menolak, tapi mereka nggak mau ambil tanggung jawab dalam bentuk pernikahan, apalagi memiliki anak, begitu. Nah, ikhwati fillah, jadi yang pertama dibahas oleh Syekh Abdullah Nasir Ulwan terkait dengan az-zawaj al-misali wa irtibatuhu bit-tarbiyah, bahwa az-zawaj itu adalah fitrah insaniyah. Menikah, berketurunan itu fitrah manusiawi yang ketika menentang fitrah pasti akan terjadi kerusakan. Yang kemudian Islam sudah ada aturannya, dan ketika menentang fitrah maka terjadilah kerusakan. Yang kedua, az-zawaj maslahah ijtimaiyah. Ini sampai saya tulis Arabnya nggak apa-apa atau? Oh, tulis saja. Oh, mau ditulis lagi? Oke. Ada menghapus atau tisu? Di depan, di bawah. Oh, ini ya. Jadi sebelum berbicara terkait dengan anaknya, Islam juga mengajarkan terlebih dahulu pendidikan itu konteksnya dalam institusi yang bernama keluarga. Nah, itu pendidikan anak yang paling powerful dalam sebuah institusi bernama keluarga. Dan memang ini terkait juga dengan sebuah kisah ya, terkait dengan hak anak. Jadi sebelum bicara lebih jauh tentang bagaimana dan sebagainya, kita perlu mengetahui juga hak anak dari bapaknya atau ibunya. Ada yang tahu hak anak dari bapaknya atau ibunya? Ada berapa? Atau apa saja? Coba. Hak anak, ya? Mendidik anak, apalagi? Memberi kasih sayang. Oke, apalagi? Melindungi, memberi makan. Nah, ada ya kisah yang menarik. Ini sebagai prolognya pakai cerita juga ya. Kisahnya di zaman Umar Ibn Khattab ketika beliau menjadi seorang khalifah. Suatu ketika ada seorang bapak yang mengadu kepada khalifah, curhat, konsultasi, curhat kepada Khalifah Umar bin Khattab. Curhat tentang siapa? Tentang anaknya. Anaknya sudah remaja. Curhat bahwa anaknya nggak bisa diatur. Mungkin istilah sekarang mah B-nya bandel, baong, bedegong, bantangu, nanti bisa braung, atau bahasa umumnya durhaka, nakal gitu, ngepantang melawan orang tua, susah diatur lah pokoknya. Nah, Umar bin Khattab, beliau tidak langsung ngasih saran dan sebagainya. Beliau konfirmasi dulu, fiksasi masalahnya di mana nih. Dipanggillah si anak itu, anak remaja, laki-laki. Anak itu datang. Ketika datang, ini yang manggil khalifah nih. Dan ada bapaknya juga. Wah, ini bapaknya lapor nih gitu. Dia sudah sadar. Dan anak ini sebelum ditanya nanya duluan. Sebelum ditanya nanya duluan. Nanyanya begini, ya khalifah, apa hak seorang anak dari bapaknya? Apa hak seorang anak dari bapaknya? Apa jawaban Umar? Ada 3 kata Umar. Hak anak dari bapaknya.
Sebenarnya ini bisa juga maknanya dari ibunya, sama aja, tinggal nanti disesuaikan. Cuma kejadian yang diceritakan ini dari terkait dengan ayahnya, karena ayahnya yang curhatnya, gitu, konsulnya. Ada 3 kata Umar. 1, dicarikan calon ibu yang baik, yang salehah. 2, diberi nama yang baik. 3, diajari Al-Quran. Umar hanya menyebut 3. 1, dicarikan calon ibu yang baik. 2, diberi nama yang baik. 3, diajari Al-Quran. Yang pertama ini unik, karena ternyata ada hak anak jauh sebelum anak itu lahir. Ada hak anak jauh sebelum anak itu lahir, yaitu dicarikan calon ibu yang saleh, yang baik. Itu bagi calon bapak berarti kan? Kalau bagi calon ibu dicarikan calon bapak yang terbaik buat anaknya nanti. Nah, coba kita evaluasi dulu ya, pas dulu nikah. Apakah kita mikir ini calon istri saya ini atau calon suami saya ini bisa jadi ayah yang baik nggak buat anak saya nanti? Ini calon istri saya bisa jadi ibu yang baik nggak buat anak saya nanti? Atau lebih cenderung, aduh saya cocok nih, cantik, ganteng begitu ya. Kalau seperti itu berarti egois. Berarti sejak awal kita sudah melanggar hak asasi anak. Karena itu hak anak kalau kata Umar bin Khattab. Betul ya? Udah terlambat. Gimana nih gitu. Sekarang anaknya udah ada gitu. Karena dulunya yang penting dia cantik, apalagi kalau begitu ya. Atau untuk lebih ke kepentingan pribadi. Saya merasa nyaman, saya senang aja gitu. Apalagi urusannya kalau memandang secara fisik semata. Tidak melihat dia kira-kira bisa jadi ibu yang baik nggak? Dia bisa menjadi ayah yang baik nggak buat anak saya nanti? Kalau itu nggak kepikiran, berarti sebenarnya saat itu kita telah melanggar hak asasi anak yang pertama. Waduh, udah terlambat sekarang gimana? Nah, kalau sudah terlambat, solusinya bukan mencari lagi, tapi menjadi. Bukan mencari, tapi menjadi. Mulai dari solusinya adalah menjadi. Oh, berarti insya Allah yang ada di sini kan banyak yang suami istri ya, karena satu kompleks. Sepakati. Oh, kalau dulu nggak sempat kepikiran itu nih, oh berarti sekarang saatnya menjadi ayah yang terbaik, jadi ibu yang terbaik, gitu. Dan hak anak yang pertama ini nyambung dengan pembahasan Syekh Abdul Nasir Ulwan tentang pernikahan, punya keturunan, gitu. Itu jadi dasar yang kemudian diberikan dalam institusi bernama keluarga, dan juga tentu dengan sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua, diberi nama yang baik. Coba kita cek, tahu nggak kita arti nama yang kita berikan kepada anak kita? Atau jangan-jangan itu ada di TV, kayaknya keren gitu. Ada di Quran, kayaknya keren. Padahal siapa namanya Jahannam, naudzubillah gitu. Kan di media sosial ada nama-nama yang aneh-aneh kan, nama anaknya Tuhan begitu. Dan lain sebagainya. Ada unik-unik di media sosial tentang nama orang, bahkan beberapa itu negatif artinya. Yang kalau Rasulullah SAW jika bertemu sahabat yang namanya artinya negatif, itu biasanya beliau langsung menyarankan untuk diganti namanya dan menyarankan ganti nama. Jadi ganti nama itu bukan masalah kalau ternyata pertama kita sendiri nggak tahu artinya, apalagi kalau ternyata artinya negatif. Jadi pastikan kita tahu artinya, karena nama itu adalah doa. Yang ketiga, diajari Al-Quran. Ini sebenarnya inti dari yang tadi disebut mendidik, memberi kasih sayang dan sebagainya. Intinya itu di Al-Quran dulu yang menjadi akarnya, dalam konteks yang kita berikan kepada anak, kalau saya biasanya membahasakan, termasuk saya sampaikan juga ke anak saya yang
sudah mulai remaja begitu. Nah, bahwa yang dilakukan oleh saya berupaya untuk memberikan akar dan sayang. Akar dan sayang. Akarnya apa? Value, belief system, akidah, iman, akhlak, itu akar. Nah, itu terkait dengan akar. Itulah saya bilang kenapa dulu sekolahkan di sekolah terkait dengan Al-Quran sejak kecil begitu. Karena ingin agar sesuai dengan janji Rasulullah. Barang siapa yang sejak kecilnya itu sudah belajar Al-Quran, maka Allah akan mencampurkan Quran itu dengan damuha walahmuha, dengan darah dan daging. Sehingga kalau darah dan dagingnya sudah tersibgoh, sudah tercelup dengan Al-Quran, otomatis haram api neraka menyentuhnya, kan begitu ya? Kenapa kemudian sejak kecil, bahkan nanti sebenarnya sejak di kandungan Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada istrinya untuk datang kepada Siti Fatimah yang sedang hamil saat itu untuk juga membacakan, ada ayat-ayat Al-Quran, ada listnya yang isinya ajaran-ajaran tentang tauhid. Allah adalah Rabbuk, Allah Rabbukum, Dia yang menciptakan langit dan bumi. Ayat-ayatnya ketika saya baca ini ayat-ayat ajaran tentang tauhid ini gitu. Padahal kepada anak yang masih dalam kandungan. Jadi memang intinya di Al-Quran. Dan itu inti dari akar. Selain kemudian ada ilmu lain yang terkait dengan akar ini. Yang kedua sayap. Kalau sayap ya skill, ya, sesuai dengan minat dan bakat anak. Sesuai dengan minat dan bakat anak. Minatnya apa, bakatnya apa, berarti kita perlu mengenali dan kemudian menstimulasinya dan menumbuh kembangkannya. Kalau sudah punya dua itu, akar yang kokoh, kemudian sayap, silahkan mau kemanapun segala macam udah tenang gitu. Karena akarnya sudah kita install, sayapnya juga sudah kita bekali sehingga dia bisa mandiri dan lain sebagainya. Begitu. Itu yang saya sampaikan. Nah, kembali ke yang tadi, kisah tadi. Anak itu mendengar jawaban dari Umar bin Khattab. Anak itu ngejawab begini, ya Khalifah, saya tidak mendapatkan satu pun dari hak saya sebagai seorang anak. Ibu saya bukan wanita salehah, ibu saya wanita majusi yang gak ngerti agama. Saya juga tidak diberi nama yang baik. Saya lupa Julan atau Julannya, pokoknya artinya kumbang kelapa ya. Ngasih nama anak kumbang kelapa gitu. Kalau bahasa Indonesia ya. Dan saya pun tidak pernah diajari Al-Quran oleh bapak saya. Kira-kira apa respon Umar? Umar bin Khattab justru marah kepada bapaknya. Dan yang dahsyat kalimat dari beliau, kata beliau, engkau telah durhaka kepada anakmu jauh sebelum dia durhaka kepadamu. Jadi ternyata bukan cuma anak durhaka, ada juga bapak durhaka, ibu durhaka. Gitu ya. Nah, kita hadir di sini ngebahas ini agar kita tidak menjadi bapak durhaka, ibu durhaka. Termasuk kalaupun yang belum menikah, alhamdulillah kalau sudah dapat kisah ini misal gitu, oh berarti ketika nikah juga, kalaupun mau ada seleksinya dulu gitu, dites dulu kasih anak kecil cocok kan misalnya gitu. Dengan anak-anak gimana tuh dia gitu, siap gak gitu, nyambung kan dengan anak-anak dan sebagainya. Atau justru ya, dengan yang lebih kecil, dengan anak-anak ya, sikapnya malah gak bagus gitu ya. Seperti itu. Nah, akhwatillah jamaah subuh rahimakumullah. Jadi terkait dengan az-zawaj, menikah berketurunan ya, karena konsekuensinya ya. Yang pertama tadi fitrah.
fitrah insaniyah. Yang namanya manusia ya ada fitrahnya memang untuk berpasang-pasangan dan juga berketurunan. Kalau ada yang kemudian menolak itu, berarti ada sesuatu yang bermasalah dalam struktur kepribadiannya. Termasuk ketika justru berpasangannya tidak yang sesuai fitrah, yang tidak sesuai fitrah, yang sekarang dikenal dengan LGBT. Berarti itu dia melanggar fitrahnya sendiri, dan itu secara langsung seperti penyakit yang menular. Ke saya itu kalau banyak sih enggak ya, tapi lumayan lah. Akhir-akhir ini ada yang ngotak segala macam, dan ketika ketemuan konsultasi, saya gay Pak, saya ingin sembuh. Kalau yang kayak gitu bantu jangan? Ya kita bantu ya. Ada terapinya untuk reorientasi seksual. Dan ketika saya gali lebih dalam, banyak yang bersumbernya itu dari pola asuh. Selain faktor lingkungan, pertemanan, tempat kerja, macam-macam. Dan mereka juga mengakui bahwa pada awalnya mereka normal, biasa tertariknya itu ke lawan jenis. Tapi kemudian ada traumatic event, peristiwa-peristiwa yang traumatik yang kemudian mengubah. Ada yang mantan mahasiswa, karena pada akhirnya dia DO. Dulunya kata dia saya normal, punya pacar, bahasa dia normal. Oke lah, konteksnya tertarik lawan jenis ya, normal konteks itu. Tapi kemudian suatu ketika diajak oleh temannya nonton film porno. Nonton film porno itu kan disebutnya narkolema, narkotika lewat mata. Jadi seperti narkotik, kecanduan. Dan seperti narkoba, nuntut level yang lebih tinggi lagi biasanya. Sehingga ketika ngelihat porno yang laki perempuan udah biasa, akhirnya diperlihatkan oleh temannya itu yang dengan transgender, jadi tampilannya perempuan cantik, tapi masih punya penis gitu, dengan laki-laki tentunya. Sejak saat itu saya jadi nggak tertarik kepada perempuan, katanya. Nggak tertarik. Akhirnya dia lebih cenderungnya ke sesama jenis. Tapi ya kecanduannya makin parah, kuliahnya hancur-hancuran sampai DO begitu. Ya, ini kita terapi. Ada proses terapinya. Ada juga yang karena pola asuh. Kalau tadi kan karena pertemanan ya, pola asuh. Ada yang orang tuanya pengen anak perempuan, lahirnya laki-laki terus gitu. Akhirnya ada yang diperlakukan seperti anak perempuan gitu. Atau kebalikannya, perempuan semua pas terakhir laki-laki. Karena udah terbiasa dengan perempuan, jadi diperlakukan kayak ke perempuan gitu. Jadi ke perempuan-perempuanan tuh yang laki-laki. Dan itu ada juga yang kemudian apa istilahnya kalau kayak zombie ya, predator. Jadi memang nyari mangsa yang lain, rekrutmen, baik secara halus ataupun secara kasar. Secara kasarnya dengan dipaksa. Ada kos-kosan yang memang khusus untuk mereka, orang-orang yang seperti itu gitu. Kalau ada yang salah ngekos di situ, diperkosa. Jadi banyak pelaku itu dulunya korban. Dulunya adalah korban. Banyak yang seperti itu. Ada yang karena faktor pertemanan, ada yang karena pernah dilecehkan oleh pekerja bapaknya. Macam-macam. Ngeri-ngeri ternyata.
Dan ada organisasinya yang seperti itu, ada komunitasnya, bahkan ada aplikasi yang khusus sesama mereka. Sehingga jadi kalau mungkin dulu pernah baca berita ada yang digerebek di Cianjur ya, pesta seks gitu, yang gay. Mereka nggak saling kenal sebenarnya. Mereka janjiannya di aplikasi. Jadi aplikasi itu kayak kalau kita yang Gojek gitu, kan kelihatan di sekeliling kita ada Gojek ada di mana saja gitu. Nah kalau itu yang sesama mereka. Jadi kalau yang salah itu berarti samanya Japri janjian ketemuan di hotel mana segala macam ya akhirnya terjadi itu. Dan ada komunitasnya, termasuk juga di kalangan eksekutif segala macam ada. Yang perempuan juga sama. Yang perempuan. Saya pernah menemani istri saya penelitian di salah satu kabupaten di Jawa Barat, bukan di ibu kota kabupatennya, ke pinggirnya lagi. Yang subjek penelitiannya, respondennya lesbian. Di satu kecamatan jumlahnya di atas 100. Mereka bersedia, cuma mereka minta syarat, nggak boleh ada dokumentasi foto atau video, dan di daftar hadir segala macam yang dicantumkan bukan nama aslinya. Kan banyak yang tentukan laki-laki gitu. Pemimpinnya pas saya ketemu kira itu laki-laki, ternyata perempuan aslinya. Memang kerjaannya emang tukang bangunan. Dan mereka cerita, jadi kalau ada yang diputusin pacarnya, dideketin, direkrutmen, dan yang hadir di situ ada jilbab cantik, ada mahasiswi, ada pelajar. Sedih saya gitu sebenarnya. Dan itu bukan di kota besar, bukan. Jadi ancaman kepada generasi muda kita itu luar biasa. Kalau kita nggak betul-betul menginstal akar tadi, wah, hariwang juga sebenarnya. Kalau kita tidak menginstal akar, nah, seringkali lebih fokusnya itu ke sayap gitu, ngasih skill apa, kemampuan apa, oh, bagus itu, tapi jangan lupa akar. Nah, alhamdulillah itu diantara problem yang dihadapi oleh kita sebagai orang tua, ancaman. Bahkan bisa jadi serangannya itu, ancaman itu langsung ke anak kita melalui HP dan lain sebagainya. Ketika pengasuhan diambil alih oleh handphone. Karena saatnya secara tak langsung banyak orang tua yang pengasuhannya diambil alih oleh handphone. Nah, alhamdulillah itu terkait dengan fitrah insaniah. Menikah, berketurunan, punya anak itu fitrah sebenarnya, fitrah. Ketika menolak itu berarti ada something. Makanya terkait pernikahan kan an-nikahu sunnati. Nikah adalah sunnahku. Wa man raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku ya bukan golonganku, kata Rasulullah SAW. Bahwa kemudian ada takdir khusus yang belum ketemu jodohnya, tapi bukan berarti menolak, intinya situ. Tapi kalau sudah menolak berarti ada something wrong. Kalau nggak mau nikah, nggak mau punya anak, gitu ya. Kecuali kalau ya Allah saja belum takdirkan, ya. Dan itu tidak mengurangi kemuliaan seseorang. Siti Aisyah kan sampai akhir hayatnya tidak memiliki putra kan? Allah takdirkan tidak memiliki putra, tapi apakah berkurang kemuliaan Siti Aisyah? Tidak berkurang sama sekali. Gitu. Tidak berkurang sama sekali karena itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi prinsip dasarnya bahwa menikah, berketurunan itu adalah fitrah, kecenderungan itu adalah fitrah insaniah, fitrah manusia. Yang kalau kemudian ada yang menentang, menolak, berarti ada something wrong, sesuatu yang salah. Yang berikutnya, pernikahan juga az-zawaj itu adalah maslahah ijtimaiyah. Menikah itu adalah
kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan sosial, kebaikan sosial. Karena akhirnya struktur masyarakat lebih tertata kan? Karena ada institusi keluarga. Keluarga itu sebuah institusi. Dalam konteks ilmu sosial juga keluarga itu adalah sebuah institusi. Kemudian masyarakat juga jadi lebih terstruktur. Jelas, status orang juga jadi jelas gitu. Anak siapa, bapaknya siapa, ibunya siapa, nggak bingung. Apalagi kalau kemudian komitmen dengan pernikahan itu jadi nggak butuh tes DNA apa segala macam. Karena ngeri di barat itu ada, saya lupa nama acaranya. Kalau untuk memastikan ini siapa bapaknya, gitu. Ada yang sampai belasan laki-laki yang pernah berhubungan dengan perempuan itu dites, nggak ada yang cocok semua gitu. Banyak yang kemudian wah udah membesarkan anak segala macam, tapi kemudian ketika dites itu ternyata bukan anaknya, gitu. Karena orangnya nggak komitmen dengan pernikahan itu, hanya kan zina dan sebagainya. Nah, perzinahan itu merusak struktur sosial, merusak nasab. Nah, karena akhirnya misalkan anak dari zina kan tidak dinasabkan kepada bapaknya, hanya kepada ibunya saja. Seperti itu. Dan konsekuensinya panjang, apalagi kalau dalam Islam. Bapaknya itu nggak berhak untuk menjadi walinya. Pernikahannya pun tanpa mengurangi kemuliaan anak itu, karena anaknya nggak berdosa ya, anaknya nggak berdosa, tapi akhirnya ada status yang khusus begitu. Nah, seperti itu. Maka pernikahan itu ya, kemaslahatan sosial, masuk dalam konteks pembinaan anak yang paling bagus ya di dalam institusi keluarga. Ini juga konteks ketika menyantuni anak yatim, aslinya itu ya, aslinya nih, ini aslinya itu bukan di panti-panti, bukan aslinya. Jadi menyantuni anak yatim itu memang kita jadikan bagian dari keluarga, tinggal hidup ya seperti anak diperlakukan gitu. Di rumah-rumah kaum muslimin gitu. Jadi bukan di lokalisasi, aslinya bukan begitu, aslinya ya. Yang disebut dengan menyantuni anak yatim segala macam itu bukan seperti itu. Kalau yatim piatu misalnya nggak ada ya, berarti dia dilibatkan di bagian anggota keluarga. Aslinya seperti itu yang kemudian Rasulullah menyebut ana waqafil yatim kahata ini bil jannah. Aku dan ya yang mengasuh anak yatim itu seperti dua jari ini di surga. Memang di institusi keluarga dimasukkan sebagai institusi keluarga meskipun status tetap begitu ya. Karena itu kan tidak boleh merubah nasab kan? Tidak boleh merubah nasab. Adopsi itu tidak boleh merubah nasab menjadi bini itu jadi kepada kita, enggak. Tetap, tapi figur ayahnya, figur ibunya dapat begitu. Dan interaksinya ya sebagai keluarga, as a family. Sebagai keluarga. Jadi aslinya yang disebut menyantuni anak yatim itu seperti itu. Dan sehingga keluarga itu juga menjadi bagian dari solusi atas tadi musibah al-yatimiyah gitu. Kan menjadi yatim piatu itu kemalangan. Solusinya apa? Keluarga lagi begitu. Keluarga lagi solusinya. Bukan institusi di luar keluarga. Aslinya begitu. Ya kalaupun itu sebagai perantara sementara begitu ya. Oke lah, itu bagian dari solusi juga. Tapi tetap orientasikan basisnya adalah keluarga. Untuk penyelesaian masalah itu juga. Al-muhafadzah 'ala an-naw' al-insani, menjaga an-naw' al-insani, kualitas kemanusiaan, baik kualitas nawiyah ataupun kamiyah, kuantitas sebenarnya. Karena kuantitas juga akhirnya bisa terjaga, bertumbuh, berkembang. Ada rasio kelahiran yang ideal sehingga sebuah negara, sebuah masyarakat itu tumbuh kembangnya itu ideal. Ketika tadi free child, akhirnya berkurang, bahkan masa depan negaranya pun
terancam. Al-muhafadzah 'alal ansab, menjaga nasab, jelas. Ini siapa bapaknya, siapa ibunya kan jelas. Kalau tidak jelas statusnya, ya kasihan ke anak, zalim sebenarnya ke anak. Zina itu kezaliman luar biasa terhadap anak sebenarnya. Bagi pelaku zalimnya, zinanya, anaknya sekali lagi tidak berdosa sama sekali. Tidak berdosa sama sekali, karena dalam Islam nggak ada dosa turunan. Salamatul mujtama minal inhilal al-khuluqi. Salamatul mujtama minal amrad. Selamatnya masyarakat dari ya, penyimpangan-penyimpangan, penyakit-penyakit sosial ketika ada pernikahan keluarga yang nantinya kemudian ke anak. Karena tadi penyimpangan-penyimpangan seperti tadi akhirnya justru memunculkan pemikiran bahkan gerakan yang menyerang institusi keluarga, gitu. Contoh di feminisme itu ada macam-macam ya, ada macam-macam. Saya tidak menyebutkan semuanya. Ini terutama yang ekstrim, ada disebutnya feminisme radikal. Jadi ini saya tidak menyebutkan semuanya nih. Ini feminisme radikal. Itu di semacam manifestonya itu sampai menyebutkan bahwa keluarga adalah lembaga yang mengekang perempuan, sehingga misi kita adalah menghancurkan institusi keluarga. Yang kemudian yang menjadi indikator legal atau tidak legal pun tidak lagi basisnya keluarga. Tidak lagi basisnya keluarga, tapi apa namanya tuh? Istilahnya jadi kayak suka sama suka itu. Alah, saya lupa istilahnya. Ada tuh. Jadi bukan lagi hubungan seks itu legal ketika dalam institusi keluarga atau pernikahan suami istri. Pokoknya kalau tidak ada paksaan, suka sama suka, saya lupa istilahnya. Ada yang masih ingat ya? Pada consent, seksual consent, gitu. Seksual consent itu menjadi norma baru bahwa hubungan seksual itu legal atau tidak begitu. Asalkan ada consent itu legal. Akhirnya itu kan merusak, karena apa? Akhirnya seks bebas. Bukan benar yang legal itu ya ketika dalam bingkai pernikahan. Kalau dalam Islam kan legal itu dalam bingkai pernikahan kan suami istri. Di luar itu ya zina. Karena mereka menolak institusi keluarga, bikin norma baru, seksual consent. Gitu. Dan ini yang kemudian dijadikan alasan para pemuda-pemudi kita yang seks bebas segala saya kan ada consent. Seperti itu. Nah, ini norma baru sebenarnya untuk menggantikan norma bingkai institusi pernikahan sebenarnya. Ya. Meskipun tadi akarnya kalau digali lebih jauh di akar pemikirannya, yaitu nyambung ke yang feminisme, terutama yang radikal. Karena feminisme juga macam-macam nih, macam-macam. Nah, terutama ini yang radikal, ada yang sampai misinya memang jelas untuk menghancurkan keluarga, karena keluarga dianggap mengekang perempuan, begitu. Jadi family mainstreaming, pengarus utamaan keluarga itu menjadi sesuatu yang penting saat ini. Ya. Ketika ada upaya juga mengarus utamakan yang selain keluarga, begitu. Yang kemudian menjadikan bukan ikatan pernikahan keluarga itu sebagai sesuatu yang sakral, tapi membuat norma-norma baru sebagai pengganti itu. Yang banyak dari kita nggak nyadar dengan itu. Banyak yang nggak nyadar, baik para pemikir, para pengambil kebijakan dan sebagainya, bahwa sebenarnya yang diancam itu institusi keluarga nih, gitu.
Dan dalam Al-Quran ternyata musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala itu yuhribunal harsa wan nasla, menghancurkan al-harsa wan nasla, kebun dan pepohonan gitu. Di antara tafsirnya para ulama itu perempuan dan anak-anak yang dihancurkan. Yang menjadi target utama penghancuran itu perempuan dan anak-anak. Ya, dengan gerakan-gerakan seperti tadi lah. Yang akhirnya norma terkait dengan keluarga, legal atau tidaknya itu dalam ikatan pernikahan atau tidak, itu dibuat norma baru. Dan karena dikemas dengan al-istilahat al-mubarakat, istilah-istilah yang menggelegar gitu, kayaknya keren gitu ya, itu menyihir banyak generasi muda kita. Ini juga menjadi tantangan dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, termasuk bernegara sebenarnya. Karena ide gagasan itu menuntut, pada hari masing-masing juga menuntut untuk ada legalisasi dari ide gagasan itu. Sampai kemudian ke tahap penyusunan di klausul-klausul di perundang-undangan itu. Kompetisinya bainal haq wal batil itu sampai di situ gitu. Makanya pentingnya untuk kemudian memastikan bahwa para pengambil kebijakan itu orang-orang yang ngeh dengan hal seperti ini. Karena kalau enggak ngeh, pasal apa segala macam ya, karena nggak nyadar gitu. Pikiran dibalik kata-kata klausul yang tercantum itu main setuju-setuju saja. Padahal konsekuensinya bisa dahsyat itu. Konsekuensinya bisa dahsyat. Jadi institusi keluarga, pernikahan, berketurunan, punya anak itu bagian dari menghadirkan maslahah ijtimaiyah. Termasuk di sini disebutkan asakan rohani wan nafsi, ketenangan spiritual dan psikologis. Jadi punya pasangan, punya anak, itu bagian untuk menghadirkan sakinah tadi, ketenangan. Kemudian ta'awun az-zawjain fi bina'il usrah, saling tolong menolong suami istri dalam membangun keluarga, saling tolong menolong. Itu ta'awun. Termasuk dalam mendidik anak juga harus ta'awun. Harus kompak. Saya tahu, Bapak Ibu ada yang pernah nonton acara The Nanny 911 kan? Ya, jadi kalau ada aduan gitu, anaknya yang susah diatur dan sebagainya, lapor ke The Nanny namanya. Dia akan datang, observasi dulu apa yang terjadi segala macam, kemudian ngasih saran-saran untuk dilakukan gitu. Kemudian di akhir acara biasanya ada perubahan pada anak itu dan sebagainya. Banyak dari penyebabnya adalah tidak kompaknya suami istri. Artinya tidak saling tolong menolong. Kata bapaknya A, kata ibunya B. Akhirnya anak gimana? Ngerjain bapak ibunya. Kalau masalah ini ya saya ke ibu, kalau masalah ini ya saya ke bapak, begitu. Kenapa? Gak tahu. Harusnya ngobrol dulu, begitu. Ngobrol dulu. Kesempatan gimana ini? Akhirnya, kalaupun ada yang memang harus segera diputuskan, sebelum ngobrol, kita juga, kalau saya biasanya nanya dulu, bunda gimana? Ini, oh, ya ini aja dulu gitu. Biar anak lihat, oh, ini kompak nih. Kalau mau diubah, ngobrol di belakang. Sampai kan ada perubahan kebijakan begitu. Jadi anak melihat tuh bapak ibunya kompak nih gitu. Jadi kalau ini enggak, dia enggak, misalkan belum gitu nyaman gitu, ngadu ke dari bapaknya, ngadu ke ibunya juga sama dengan bapaknya, nurut akhirnya nurut. Nah seringkali kita nggak ngobrol dulu gitu. Bapak ibu itu penting untuk ngobrol dulu, untuk ketika akan membuat peraturan kepada anak dan sebagainya. Selain ada juga tahap-tahap yang memang kita harus ngobrol dengan anaknya ya. Tapi ada hal-hal yang pas awal-awal kan domainnya ada di orang tua. Nah, yang pastikan orang tua itu kompak. Kalau kata ayahnya A, ibunya juga A. Kalau kagak gitu, dibenturin bapak ibunya kadang. Yuk kata ibu boleh kok, kata bapak nggak boleh kok. Kata bapak boleh kok gitu. Kata ayah boleh kok gitu. Nah coba. Artinya apa? Konsekuensinya tahun itu ya kita harus sering ngobrol.
Suami istri itu harus sering ngobrol. Bahkan sebenarnya tadi jauh sebelum punya anak harus punya semacam proposal keluarga yang akan dibentuk itu seperti apa gitu. Itu sebenarnya idealnya dibahas sejak ta'aruf itu tuh. Di antara yang perlu dibahas itu tentang pendidikan anak mau bagaimana, prinsipnya dan sebagainya. Minimal prinsip-prinsipnya dulu jelas. Sehingga calon suami saya, calon istri saya, dia sudah mikirin anak tentang ini jelas nih begitu. Visi keluarganya jelas. Bagus kalau kemudian ada semacam raker. Terutama kalau sudah nikah ya, kalau raker ngobrol ada tertulisnya begitu. Maksud target suami sekian tahun ke depan gimana, target istri sekian tahun ke depan gimana, untuk anak gimana, pendidikannya gimana, ngobrol gitu. Ngobrol. Kalau perlu luangkan waktu khusus. Dan kalaupun udah terlambat saya belum, ya lakukan sekarang. Insya Allah nggak ada yang terlambat. Kemudian yang berikutnya, khawatirlah, yang dibahas oleh Syekh Nasir Ulwan adalah asy'ur an-nafsi nahwal aulad, terkait dengan bagaimana perasaan kita terhadap anak. Ya, nyambung dengan pembahasannya tadi ya, yang free child segala macam. Kita mempersepsi anak itu seperti apa, sebagai apa. Ya, kalau dalam Islam memang Al-Quran mengajarkan kepada kita anak itu secara utuh. Selain dia adalah nikmat, anugerah, dia juga kita perlu sadari dia bisa menjadi fitnah. Ada ayat-ayat Al-Quran yang membahas itu. Anak itu fitnah. Fitnah itu ujian. Bahkan bisa menjadi bencana ketika kita tidak amanah. Bisa menjadi amanah. Berarti memang perlu concern khusus, termasuk waktu. Termasuk waktu. Makanya Imam Syafi'i menyampaikan, luangkan waktumu untuk anak-anakmu ketika mereka kecil. Jika tidak, kamu akan dipaksa meluangkan waktu untuk mereka ketika mereka sudah besar ngurusin masalah-masalah mereka. Tinggal milih aja. Dipaksa kan, tentu aja ngurusin ke polisi lah, gitu kan, dan lain sebagainya. Tetap harus meluangkan waktu pada akhirnya. Tinggal milih. Ketika anak-anak itu kecil, ya, dengan bermain dan lain sebagainya, nanti kita akan bahas lebih lanjut gimana Rasulullah SAW dengan anak-anak. Dan ketika saya kaji, dahsyat ya. Anak-anak yang berjumpa dengan Rasul itu menjadi anak-anak yang paling bahagia kayaknya begitu. Karena Rasul itu kalau dengan anak-anak luar biasa, luar biasa. Kalau ada yang ngasih hadiah, buah-buahan segala macam, yang dicari pertama oleh Rasul itu anak-anak. Ngasih ke anak-anak gitu. Termasuk Rasulullah bermain dengan anak-anak dan lain sebagainya. Termasuk di antara beberapa ini dengan Hasan Husain misal begitu ya. Sampai suatu ketika ada hadis yang oleh para ulama disebut sebagai doa mangku anak. Nah, ini contoh aja nih. Ada yang tahu nggak doa mangku anak? Ada yang tahu nggak? Udah berapa anak yang dipangku? Anak sendiri ya? Atau anak yang lain juga sama aja. Artinya memangku anak itu ternyata ada doanya. Gitu. Hadis ketika Rasulullah dengan Hasan atau Husain, sengaja Rasulullah pas ketemu, Rasulullah kayak mau nangkep, dalam hadis itu disebutkan Rasulullah memperlambat gerakannya. Memang sengaja nggak langsung gabrung gitu. Sehingga anak itu lari-lari itu kayak dikejar-kejar, lari seneng gitu. Mesti udah akhirnya digabrung Rasulullah, dipangku. Kemudian beliau mengucapkan doa yang oleh para ulama disebut itu doa memangku anak. Ada yang tahu doanya? Mau tahu? Mau tahu atau mau tahu banget? Doanya
yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti bareng-bareng. Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbahu. Itu aja, singkat sebenarnya. Ulang ya. Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbahu. Lagi. Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbahu. Oke, sekarang lengkap. Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbahu. Coba. Tahu nggak artinya? Dahsyat artinya. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku uhibbuhu, aku mencintainya. Anaknya sambil dipangku. Fa'ahibbahu, maka cintailah dia ya Allah. Kalau bisa sebut nama misalkan, ya Allah, aku sayang sama Jundi misalnya. Sayangilah Jundi ya Allah. Anak yang mendengar itu, dia mendengar pernyataan cinta yang diungkapkan. Itu deklarasi cinta di hadapan anak dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Kita selama ini kadang kalau mengungkapkan cinta itu kayaknya gengsi gitu. Kepada pasangan, kepada anak begitu. Bahkan justru saya lihat film-film barat ya, kalau saya nonton itu ada I love you dad, mom gitu, atau son, aku mencintai Muna, aku mencintai ayah. Itu sebenarnya sunnah Rasul yang kayak gitu teh. Gitu. Plus tambahan doa kepada Allah ya, bahwa mencintainya itu ya Allah aku mencintainya. Anak yang dengarkan, aduh. Kalau kita jadi anak yang dipanggil oleh Rasulullah itu kan senang banget ya. Didoain lagi agar Allah juga mencintainya gitu. Dahsyat. Parenting dalam Islam itu dahsyat sebenarnya. Contoh anak aja gitu. Boleh dengan bahasa selain Arab, boleh saja agar anaknya ngerti. Ya Allah, ayah tanya kak, sebut nama anak kita. Mudah-mudahan Allah tanya sama ya kan, atasnya kan sama aja begitu. Kalau udah gede kan nggak mungkin dipangku gini ya. Nggak bisa sambil diusap di pulau. Itu hadir ketika kita memaknai anak itu sebagai anugerah. Di sisi lain bisa sebagai ujian, ya, bisa sebagai ujian sehingga kita ya, berhati-hati betul. Jangan sampai anak kita itu menjadi penentang kita di dunia dan di akhirat, jadi musuh kita. Bahkan karena dalam Al-Quran ada yang sebagai antumun, sebagai musuh. Naudzubillah tadi. Kita tentunya ingin agar satu keluarga rombongan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk mewujudkan itu berarti kita memang harus concern dengan keluarga, dengan anak-anak kita dan berupaya untuk meluangkan waktu. Jadi bukan mencari kesempatan, menyempatkan waktu. Harus menyempatkan. Beda ya. Kalau mencari waktu luang dengan meluangkan waktu, emang dialokasikan dedicated. Nah, hal-hal lebih detail terkait dengan hak-hak anak yang lebih detailnya atau apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada anak-anak dan sebagainya, insya Allah dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini baru prolog sebenarnya. Ini baru prolog. Ya mudah-mudahan kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang saleh dan salehah. Amin. Karena itu anugerah terindah itu yang seperti itu. Kita punya keluarga, pasangan, suami, istri, anak-anak yang saleh, salehah begitu. Itu surga sebelum surga akhirat itu. Yang seperti itu. Baik, hadirin wa hadirat, itu mungkin sebagai pengantar insyaallah. Kalau tidak salah ada beberapa hari Sabtu, ada sekali yang hari Ahad ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan, kesehatan, keluangan untuk kemudian melengkapi kajian kita. Bisa juga Bapak Ibu, kita semua merujuk ke ya, ada Tarbiyatul Aulad. Ada sudah diterjemahkan setahu saya. Saya download yang bahasa Arabnya. Seperti itu. Dan memang menjadi orang tua itu nggak ada sekolah khususnya masalahnya. Tapi kita harus terus belajar, untuk tadi menjadi
Karena kalau sudah mencari, rata-rata udah lewat ya. Kalau udah mencari waktunya udah lewat tuh. Karena sudah ada pasangan. Sekarang prosesnya menjadi ayah terbaik, menjadi ibu terbaik buat anak-anak kita. Sehingga menjadi ayah, ibu yang dirindukan oleh anak-anak kita. Dan saya kembalikan ke pengatur laku pakai pacaran. Kalau ada tambahan, pertanyaan, bantahan, nggak apa-apa. Maka kalau ada kesalahan dari saya juga silakan untuk dikoreksi. Betul, enggak, silakan. Enggak, Umi. Bapak, tadi saya tuh mau bertanya sebentar, sini kan banyak, bukan banyak ada anak-anak ini. Mungkin beliau kan menopang, ya dengan sendiri. Terus beliau berusaha berjuang juga sendiri, tapi alhamdulillah ada anak-anaknya. Sementara bagaimana cara menguatkan beliau gitu, ada terus bisa semangat untuk mendidik anaknya yang masih kecil. Terus bagaimana Bapak ya, saya suka lulus murid-murid juga yang agak bandel gitu. Jadi bagaimana dia lembut gitu Bapak. Soalnya setiap anak ini beda. Tuhan, langsung aja dulu ya. Hadir lupa. Pertama, kalaupun ditakdirkan ada di tetangga kita yang seperti itu menjadi tanggung jawab sosial untuk menguatkan, mengokohkan, termasuk juga untuk anaknya agar tidak kehilangan figurnya. Kalau masih ada ibunya, masih ada ayahnya, ya, anak itu masih bisa dengan ayah ibunya sebenarnya. Makanya dan bagus kalau kemudian ya, setelah mana waktunya, kalaupun memungkinkan untuk bisa untuk segera menikah lagi itu lebih bagus sebenarnya ya. Karena tetap solusinya keluarga begitu. Kalau masih ada ayahnya meninggal masih ada ibunya, atau ibunya meninggal ayahnya masih ada, ya segera figur itu masih dalam institusi keluarga yang sama, itu lebih bagus. Kalau sudah dua-duanya nggak ada, bisa negara, bisa tetangga segala macam, ya harus memikirkan itu, karena itu generasi kaum muslimin yang harus diselamatkan, terutama kalau sudah tidak ada keduanya, itu paling besar peluang untuk kemudian masyhur bahasa umumnya adopsi begitu ya, artinya diurusnya oleh keluarga-keluarga yang ada, tetangga dan lain sebagainya. Jangan sampai nggak peduli dengan yang seperti itu. Dan ya, sistem sosial harus bekerja untuk memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan keluarga yang mendapatkan, kalau di sini sebutnya musibatul yatimiyah, kemalangan karena ada yang meninggal salah satu atau dua-duanya, ya, tetangga, masyarakat, bahkan sebenarnya negara juga jadi ikut bertanggung jawab, harusnya ikut bertanggung jawab. Jadi ada tanggung jawab bersama di situ terkait dengan anak-anak yang istilah kita jadi yatim piatu ya, yatim piatu. Kalau yang yatim saja, kalau kita kan yatim itu yang ayahnya meninggal. Kalau piatu ibunya yang meninggal. Yatim piatu dua-duanya. Ya, prinsip dasarnya adalah ya sistem sosial yang harus bekerja. Apalagi ya, kalau yang terdekat ya, satu kompleks, satu klaster, ini kan relatif nggak banyak ya. Biasanya lebih kuat ya, persaudaraan, pertetanggaan dan sebagainya. Dan ada struktur yang bertanggung jawab juga, apakah koordinator warga, RT dan lain sebagainya juga harus semuanya saling tolong menolong, ya, mencarikan solusi dengan orientasinya adalah ya, pemberdayaan mandiri tentunya ya, mandiri dengan berbagai solusi yang memungkinkan, termasuk yang mendorong menikah lagi misal begitu ya. Itu juga bagian dari solusi, karena yang terbaik memang tadi dalam institusi keluarga yang lengkap itu yang terbaik. Dalam kondisi yang tidak ideal,
Berarti ada figur yang memang akhirnya ada yang single parent yang harus berperan ganda kan. Di satu sisi dia sebagai ibu misalkan, di sisi lain juga mainkan peran ayah untuk mencari nafkah dan sebagainya. Gitu. Nah kalau mungkin kan bisa dilengkapi lagi keluarganya, itu yang terbaik sebenarnya tetap ya. Kita dorong dicarikan dan sebagainya agar utuh lagi, agar utuh. Nah, dalam proses sampai kemudian menjadi utuh lagi ya, apa yang bisa kita lakukan untuk bantu dengan orientasi kemandirian. Kemudian tadi terkait dengan anak yang ya spesial ya. Kadang-kadang disebut nakal. Kalau saya mau nakal itu banyak akal ya. N akal gitu. Akalnya sejumlah N, unlimited kan. Cuma mungkin belum ketemu, bisa jadi guru yang tepat, bisa jadi belum ketemu pendekatan yang tepat, begitu ya. Termasuk kita sebagai orang tua nih kepada anak-anak kita, yang saya yakin insya Allah kita tidak pernah kehabisan kasih sayang kepada anak-anak kita. Yang mungkin terjadi adalah kehabisan cara yang tepat untuk mengekspresikan kasih sayang itu. Nah ini ilmu hautu nih. Kalau ilmu hautu ya memang harus belajar lagi. Urusan dengan manusia, berapapun usianya termasuk anak-anak. Kalau untuk perubahan seseorang, yang perlu kita pahami tadi, semua manusia termasuk anak-anak itu unik. Tidak ada jurus yang berlaku untuk semua anak begitu, nggak ada. Makanya kita perlu memahami keunikan anak. Nanti kita akan lebih dalam kaji hal-hal aspek-aspek psikologisnya. Dan kemudian kita cari semacam hot button, ya, tombol yang kalau dipijit dia ya biasanya meleleh apa, hanya ngikut gitu ya. Karena kita pijit tombol yang tepat gitu. Nah, mungkin kita belum ketemu tombolnya aja nih. Coba ada beberapa tombol, dan nanti ada penjelasan terkait dengan bahasa cinta, love language, atau yang istilah tangki cinta apa segala macam. Itu juga hal-hal itu untuk mengenali di antara opsi-opsi anak pendekatannya kalau dengan A, dengan B, dengan C, dengan D. Karena kalau salah pendekatan ya nggak tepat begitu. Nah ini makanya insya Allah hal-hal detail lebih lanjut sebenarnya kita akan belajar. Cuma prinsip dasarnya kita perlu mengenali lebih jauh terkait keunikan anak dan coba temukan tadi hot buttonnya, tombol yang kalau dipijit tak dia langsung lebih mudah untuk nurutnya. Ini kaitan dengan metode. Yang namanya metode gak ada yang paling benar, ada juga paling tepat. Nah untuk menentukan paling tepat bisa dengan trial and error dan sebagainya. Tapi untuk agar trial and errornya juga lebih terarah, perlu dibarengin dengan pemahaman konsep kan. Berarti ada 5 opsi nih. Coba dulu yang opsi A, enggak, opsi B, opsi C. Nah, kalau berdasarkan pemahaman konsep, kita setidaknya kebayang opsi-opsinya itu seperti apa pendekatannya. Tapi kalau nggak ada pemahaman konsepnya, bingung apa yang harus dilakukannya. Nah, insya Allah masih ada beberapa pertemuan berikutnya terkait dengan tadi yang bahasa cinta, karakteristik psikologi anak, sebenarnya bukan cuma anak, semua manusia sebenarnya hal-hal seperti tadi. Tapi semakin kita mengenali, setidaknya opsi-opsinya lebih kaya ketika dengan ini belum bisa, mungkin dengan belum ketemu tombol yang tepatnya aja gitu. Nah, tugas kita adalah terus belajar, terus bertumbuh dan berkembang. Karena menjadi orang tua itu sebenarnya pembelajaran ya, dan kita belajar hal-hal baru gitu. Gak ada cerita menjadi orang tua, saya sudah tamat ilmu menjadi orang tua. Gitu. Kita masih saya juga harus terus belajar banyak gitu. Karena anak saya itu jadi laboratorium, jadi percobaan tanda kutip ya. Dari apa yang saya pelajari ya coba. Dan seringkali nih prinsip dasarnya, seringkali kalau yang hasil ya refleksi saya gitu, masalah anak itu seringkali adalah cerminan dari masalah orang tua. Cerminan dari masalah orang tua. Sehingga kalau ada bagi kita anak dianggap bermasalah, yang harus cek pertama kali adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Karena seringkali itu cerminan. Dan seringkali ketika itu kita perbaiki diri kita, anak itu tanpa kita terapi selesai sendiri masalahnya, tiba-tiba berubah aja gitu, unik gitu. Dan itu yang ada tabein yang mengucapkan, aku perbaiki diriku agar aku memiliki anak yang saleh. Jadi cara untuk memiliki anak yang baik yang saleh itu dengan memperbaiki diri sendiri. Karena seringkali anak itu cerminan kita sebenarnya, cerminan kita. Nah, makanya ketika ada anak, bisa anak sendiri atau murid dan sebagainya yang oke lah, bahasa umumnya bermasalah begitu ya. Yang harus cek pertama kali itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, hubungan kita dengan pasangan. Cek dulu nih, kompak enggak? Udah sepakat enggak dengan prinsip segala macam, udah sama enggak gitu. Kalau itu sudah kita perbaiki bersama-sama, baru ke yang bersangkutan. Jangan ke anaknya dulu ya. Karena seringkali ada yang konsultasi, ketika saya gali, ini yang bermasalah bapak ibunya ini. Yang harus diterapi bapak ibunya gitu. Kadang begitu. Jadi yang diterapi itu bukan anaknya, bapak ibunya dulu begitu. Ini kalau dalam konteks psikologisnya ya. Kita kan bicara tidak hanya dalam konteks psikologis, ada sisi lain yang kita yakin itu berpengaruh juga kualitas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena seringkali anak itu cerminan dari hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau jelek, jangankan anak-anak gitu, binatang segala macam pun jadi responnya itu jadi gak bagus begitu. Makanya ada ulama yang bilang, saya bisa diantara upaya mengkalibrasi begitu, kalibrasi kondisi dia dengan dirinya dengan Allah itu dengan melihat respon binatang ini dengan dirinya, kok agak beda ya begitu. Kita ada perbaiki apa ya ini seperti itu. Jadi orientasinya jangan hanya anak harus nurut, anak yang bermasalah, coba cek dulu kita. Yang pertama itu dengan Allah, dengan pasangan, baru kemudian dengan anak. Baik secara personalnya, dengan temennya, dengan ini baru. Nah, kalau mulainya itu udah prosedur udah benar kalau menurut saya. Yang jadi masalah banyak orang tua yang langsung anak bermasalah, ya anaknya bermasalah, gak introspeksi diri gitu. Tapi insya Allah itu mungkin Bu prinsip dasarnya ya prosesnya, evaluasi kita, kemudian temukan ya, tombol yang tepatnya. Seperti apa tombol-tombolnya? Insya Allah di sesi berikutnya. Udah 6.35 Tekarawas. Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk pertemuan sekarang dicukupkan sekian ya. Insya Allah di Sabtu yang akan datang mudah-mudahan Allah anugerahi usia, kesehatan, keluangan untuk kemudian melanjutkan kita belajar bersama. Termasuk kalau Bapak Ibu AKTT ada yang punya pengalaman dan sebagainya, ya, kita sharing bersama-sama. Saya itu lebih hatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Dr. Indra atas paparan yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bersama ya menjadi modal buat nanti di kehidupan keluarga. Insya Allah nanti mungkin bertahap ya Ustaz ya. Nanti ada beberapa kali pertemuan. Insya Allah kita akan sampaikan juga di grup WA. Mari kita tutup diskusi kita kali ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan dalam penutup majelis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.